Kekecewaan, penyangkalan, dan kebingungan membanjiri TikTok AS. Setelah mendengar berita bahwa pemilik asal Cina, ByteDance, berencana untuk menutup aplikasi tersebut bagi 170 juta penggunanya di AS pada hari Minggu 19 Januari 2025 mendatang. ByteDance tampaknya menyerah pada upaya untuk mempertahankan platform berbagi video populer tersebut di AS. Reuters memberitakan, pengguna yang telah mengumpulkan pengikut dan karir di aplikasi tersebut berharap selama berbulan-bulan bahwa TikTok akan menemukan cara untuk menghindari larangan AS yang disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2023. Namun, pengunduran diri dan kemarahan pengguna mulai muncul seiring dengan penutupan aplikasi TikTok. Beberapa pengguna menyerukan boikot aplikasi seperti Instagram dan Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform dan X yang dimiliki oleh Elon Musk, yang diharapkan dapat menarik pengiklan yang sering menggunakan TikTok. ByteDance diberi waktu hingga 19 Januari untuk menjual aset TikTok di AS atau menghadapi larangan AS. Hal ini menyusul kekhawatiran anggota parlemen bahwa aplikasi tersebut menimbulkan resiko keamanan nasional karena Tiongkok dapat memaksa perusahaan untuk membagikan data penggunanya di AS. TikTok telah membantah bahwa mereka telah atau akan membagikan data pengguna AS. TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, telah berupaya untuk menunda penerapan undang-undang tersebut, yang menurut mereka melanggar perlindungan amandemen pertama Konstitusi AS terhadap pembatasan kebebasan berbicara oleh pemerintah. Kecuali Mahkamah Agung AS memutuskan untuk menghentikan larangan tersebut. Para pengguna yang mencoba membuka aplikasi tersebut akan melihat pesan pop-up yang mengarahkan mereka ke situs web dengan informasi tentang penutupan tersebut. Pengguna TikTok Amber Goody, 28 tahun, seorang kreator konten kejahatan nyata dari Colorado Springs, Colorado, mengeluh karena harus menunggu Mahkamah Agung membuat keputusan tentang nasib aplikasi kesayangannya itu. Washington Post pada hari Rabu melaporkan Presiden terpilih Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah eksekutif dengan harapan untuk menyelamatkan TikTok. Akan tetapi tidak jelas apakah perintah tersebut akan menghindari larangan tersebut. Pengguna lain mulai mengucapkan selamat tinggal minggu ini, berbagi informasi tentang di mana pengikut mereka dapat menemukan mereka. Banyak yang telah beralih ke aplikasi berbasis Cina seperti RedNote, menggunakan layanan terjemahan untuk menguraikan petunjuk pendaftaran yang berbahasa Mandarin. Pengguna masih berharap akan adanya perpanjangan 270 hari dari batas waktu. Sementara beberapa bercanda menirukan frasa bahasa Mandarin sederhana yang mereka pelajari di RedNote, membuat TikTokers bertanya-tanya bagaimana semua orang belajar bahasa Mandarin dalam 24 jam. Beberapa berusaha keras untuk menyimpan konten mereka. Pengguna lain berterima kasih kepada ByteDance karena tidak menyerah pada para petindas dengan tidak menunggu putusan.
Sementara yang lain mengkritik mereka karena melakukan hal itu. Dia bertanya-tanya apakah dia masih akan dibayar untuk kontennya pada bulan Januari. Beberapa pengguna di luar Amerika Serikat lebih belak-belakan, merayakan bagaimana algoritma mereka tidak lagi didominasi oleh media sosial Amerika.